Salam budaya, jumpa lagi dengan channel Citra Loka Nusantara. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang Arjuna sebagai lereng jagat. Seperti kita ketahui bersama, Arjuna sangat populer di Nusantara, terutama di kebudayaan Jawa. Dalam hal ini penting sekali untuk sedikit mengupas tentang kenapa Arjuna menjadi pitamaha raja-raja Jawa. Kenapa Arjuna disebut sebagai lereng jagat. Jadi berperannya Arjuna yang semacam itu juga dapat dijumpai dalam tradisi wayang Yogyakarta. Dalam sejumlah lampahan, Arjuna selalu disebutkan sebagai lereng jagat luncuring bawana. Artinya mungkin seperti ini. Arjuna adalah sebagai yang memberikan keturunan. Arjuna sebagai benih keturunan bagi ksatria atau raja-raja di Jawa kelak di kemudian lah dalam perjalanan sejarah Jawa. Kembali dalam sejumlah lampahan di wayang di Jawa, Arjuna selalu disebutkan sebagai lereng jagat lancuring bawana. Seperti yang terdapat dalam lampahan Anoman Kembar, lampahan Wisanggeni Lahir, lampahan Wisanggeni Gugat, lampahan Wisanggeni Pandita, lampahan Janaka Catur, lampahan Ujung Senggara, lampahan Sembadra Ratu atau Arjuna Sendang. Lampahan di sini artinya cerita ya, semacam narasinya gitu. Dan lampahan Begawan Sumong. Keberadaan Arjuna semacam itu dalam kenyataannya diwujudkan dalam di di sini juga Arjuna juga banyak punya istri, yaitu diantaranya Sembadra, Srikandi, Larasati, Sumarsi, Wanuhara, Kuntul Wilanten, Jimambang, Gandawati, Ratri, Sri Lamrah. Bahkan ada beberapa yang dari bidadari, yaitu seperti Supraba, Prabasini, Wilutama, Lengleng Dangnu, Tresnalala, Tresnawati, Gagar Mayang, Kembar Mayang, Parijoto, Durga, Umaranti. Keberadaan itu ternyata bukan tanpa akibat. Kerap kali Arjuna juga harus berhadapan dengan tokoh-tokoh lain yang juga menghendaki kedudukan sebagai menghendaki diri perebutan status lereng jagat lancuring bawana ini menjadi perebutan para tokoh-tokoh. Ada beberapa tokoh yang ingin memperebutkan gelar itu juga, yaitu Budi Serawa, Dewa Serani, Ujung Senggara ya, Rambut Julung Sukma dan rambut Julung Sukma Mamuka yang bisa berubah wujud untuk menyerupai seperti Arjuna mungkin gitu. Diperlukan kedudukan Arjuna itu bukan merupakan hal yang mustahil, karena barang siapa menyandang kedudukan itu, ia kuasa menurunkan raja-raja tanah Jawa. Hal itu terbukti untuk Arjuna sebagai direkam dalam bab-bab Jawa. Ia menjadi nenek moyang para raja di tanah Jawa. Lereng jagat lancuring bawana yang melekat pada diri Arjuna itu sebenarnya telah bermula sejak ia masih dalam kandungan ibunya, yaitu Kunti Nalibranta. Di situ oleh para dewa, Arjuna ditakdirkan untuk menjadi Wiji Minulya, sebagaimana telah dilakukan dalam salah satu lampahan Wiracarita Mahabharata Yogyakarta yang berjudul Lampahin Tumuruniping Wiji Manulya. Sejak itu, benih kerajaan di tanah Jawa telah hadir. Dalam kenyataannya, di kemudian hari, Arjuna bukan hanya sekedar menjadi benih kerajaan, tapi ia sendiri pun bertahta sebagai raja. Mengenai kerajaan Arjuna, salah satu pustakawan kesusastraan Jawa kuno merekam kisah pada
kisah pada saat Arjuna bertata di Kayangan Suralaya, seperti yang digubah oleh Empu Karwa dalam Kakawin Arjuna Wiwaha. Beberapa kutipan dari Kakawin Sang Kawi Air Langga itu, karena Empu Karwa itu ada di era Raja Air Langga ya, akan ditunjukkan untuk menggerakkan cerita itu. Setelah berhasil membunuh Niwatakawaca, Arjuna menjadi anugerah dari dewa untuk bertahta di kerajaan Indra. Maka dalam Kakawin Arjuna Wiwaha diceritakan ketika Arjuna dinobatkan sebagai raja oleh Indra, dalam pupuh itu dikisahkan pelaksanaan upacara penobatan untuk bertahta sebagai raja selama 7 malam pitung wengi. Selama itu pula Arjuna dibesarkan untuk memenuhi godaan 7 bidadari. Ini isi dari Kakawin Arjuna Wiwaha adalah jadi Arjuna ini diharuskan untuk bersemedi atau untuk topo guna memperoleh pengetahuan dalam pemerintahan, dan dalam peristiwa itu Arjuna digoda oleh 7 bidadari, dan ini dijelaskan dalam Kakawin Arjuna Wiwaha atau perkawinan Arjuna ya artinya. Bidadari saja yaitu Supraba dan Tilotama. Jadi kisah kerajaan Arjuna dalam teks Arjuna Wiwaha masih tetap bertahan dalam teks-teks yang merupakan hasil transformasi dari Kakawin Arjuna Wiwaha itu, seperti Serat Ditya Kuwaca atau Serat Warginingsih, Serat Mintara Gajarwa, Wausan Lampahin Ringgit Ciptaaning, Wiwaha Jarwo Sekarageng. Jadi dalam kesusastraan Jawa ada transformasi atau perubahan peradaban ya dari Kakawin ke Serat. Jadi Kakawin ke Serat adalah bentuk transformasi kesusastraan Jawa. Kembali ke peristiwa Arjuna Wiwaha ini ya, dalam Arjuna Wiwaha ini peristiwa yang sama juga dijumpai dalam cerita atau lampahan wayang tradisi Yogyakarta yang berjudul Lampahan Prabu Walikiti yang pernah dipentaskan oleh Ki Dalang Sugi Cemo Sarjono pada tahun 76. Dan sementara itu dalam Serat Purwakanda yang tersimpan di Tepas Kapujangan Kraton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat juga ada isi tentang hal itu. Dan juga Serat Kandaning Ringgit Purwa dikatakan bahwa setelah perang Bharatayuda Jayabinaun usai, Arjuna diangkat menjadi raja di Ngastina menggantikan Yudhistira atau Puntadewa. Dalam Serat Kandaning Ringgit Purwa, Arjuna menggantikan Puntadewa atau Yudhistira sebagai raja di negeri Ngastina dengan gelar Prabu Daya Jayaningrat, Danang Jayaningrat. Sementara menurut Serat Purwakanda, Arjuna bergelar Prabu Suparta. Jadi ada perbedaan gelar antara Serat Kandaning Ringgit Purwa dengan Serat Purwakanda. Kedudukan Arjuna diperoleh setelah ia berhasil menang perang atas Kora dalam perang Kurusetra yang agung. Jadi di sini ada seperti karena Arjuna berhasil memperoleh kemenangan dalam perang Bharatayuda, maka dia menggantikan Yudhistira sebagai raja di Astina. Itulah kenapa salah satu hal yang membuat Arjuna disebut sebagai Lenaning Jagat Lancuring Bawana. Dan dalam teks-teks babat tanah Jawa lainnya, terutama di babat yang berasal dari Kraton Surakarta dan Yogyakarta, Mangkunegaran dan Pakualaman,
seperti dalam teks Babat Tanah Jawi, Babat Keraton, Serat Purwakanda, dikatakan bahwa Arjuna menempati kedudukan sebagai Pitamaha atau nenek moyang raja-raja Jawa. Disebutkan dalam Tanah Jawi mengenai Arjuna secara genealogis menurunkan raja Jawa adalah sebagai berikut. Batara Brahma katurunaken dhateng Marcapada. Jumeneng ratu wonten ing nagari Giling Wesi. Ngentosi Prabu Watugunung. Apeputra estri anama Brahmani. Brahmani apeputra Tritrusta. Tritrusta apeputra Parikenan. Parikenan apeputra Manu Manasa. Manu Manasa apeputra Sekutrem. Sekutrem apeputra Sakri. Sakri apeputra Palasara. Palasara apeputra Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa apeputra Pandu Dewanata. Jumeneng ratu wonten ing Ngastina. Pandu Dewanata apeputra Arjuna. Arjuna apeputra Abimanyu. Abimanyu sedo wonten ing paprangan atelar garwa wawrat sepuh. Amabar miyos kakung anama Parikesit. Jumeneng ratu wonten ing Ngastina ugi. Prabu Parikesit apeputra Yudayana. Yudayana apeputra Gendrayana. Gendrayana apeputra Jayabaya. Anunten sinan negaranipun. Jayabaya ing Kediri apeputra Jayamijaya. Jayamijaya apeputra Jayamisena. Jayamisena apeputra Kusuma Wicitra. Kusuma Wicitra apeputra Citrasoma. Citrasoma apeputra Pancadriya. Pancadriya apeputra Anglingdriya. Anglingdriya apeputra Prabu Swelakcala. Ngatoning ing Jawi negaripun ing Purwacarita. Kemudian genealogi ini dilanjutkan melalui Panji, Jakasasuruh, Brawijaya di Majapahit, Raja-Raja Demak, Pajang, Mataram hingga Kartosuro pada tahun 1647. Rangkaian genealogi yang sama juga dijumpai dalam Babat Keraton yang diterbitkan oleh penerbit Jambatan pada tahun 1992 yang berjumlah 2 jilid. Dalam jilid 1 pada buku 1 sampai 10 dan seterusnya diuraikan juga memang Raja Jawa. Di sini Arjuna juga memainkan peranan yang penting karena berkat keturunanlah terjadi kesinambungan Raja Jawa. Yang alur genealoginya ternyata sangat mirip dengan Babat Tanah Jawi yang telah diuraikan di atas tadi. Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran betapa pentingnya tokoh Arjuna dalam kerajaan dan tradisi Jawa. Dengan ditunjukkannya Arjuna sebagai nenek moyang raja-raja Jawa, yaitu para dewa, guru, Brahma dan Wisnu, kiranya akan sangat menentukan tokoh-tokoh kepada raja Jawa sesuai dengan genealogi di atas yang telah saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang menyimak video ini. Semoga bisa menjadi informasi yang berguna. Jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Salam budaya.